Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab syafaat yang tercantum di dalam Kitab Tauhid di bab yang ke-17. Kita masuk ke dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada perniagaan di dalamnya, tidak bermanfaat persahabatan, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ya. Ayat dalil yang ketiga ini yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ada di sebagian nuskhah. Sebagian nuskhah itu sebagian cetakan yang telah ditulis oleh penulis-penulis kitab Tauhid, dan di sebagian yang lain enggak ada. Di antum enggak ada ya? Enggak ada. Saya punya berbagai kitab, sebelum masuk kajian saya baca, cuma ada di kitab ini saja, Taisirul Hamid, karya Dr. Fahad Ibn Badi Al-Mursyidi. Dan beliau pun mengatakan bahwasanya apa yang beliau cantumkan ini telah dituliskan oleh salah seorang syekh yang bernama Uthman At-Tamimi ketika beliau menjelaskan kitab Tauhid. Dan apa yang telah beliau cantumkan itu beliau dapatkan dari nuskhah, dari cetakan yang berkaitan dengan kitab Tauhid langsung dari tulisan penulis. Jadi ada sebagian nuskhah cetakan tidak mencantumkan ayat 254, ada yang mencantumkan. Jadi kita bahas saja. Jadi ada 6 dalil dan sebagian di cetakan yang lain cuma ada 5 dalil. InsyaAllah kita akan bahas lebih cepat yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya sudah 2 ayat kita bahas dan sudah kita bahas muqaddimah. Karena pembahasan ayat yang kita bahas merujuk kepada apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ditetapkan syafaat yang ada adalah syafaat itu milik Allah, dan Allah memberikan syafaat kepada pemberi syafaat, bukan mereka secara mutlak memilikinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka dalam rangka, atau lebih tepatnya mengizinkan kepada mereka supaya mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Al-Imam
Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ditanya, apa sih yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, kufur kepada Allah, tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari kalimat la ilaha illallah dan melakukan kesyirikan yang berlawanan dengan kalimat la ilaha illallah, semuanya menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, kemudian mereka terjerumus dalam kemaksiatan, bukan hanya kemaksiatan kecil akan tapi kemaksiatan besar, maka orang-orang yang bertauhid yang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, patut kita ketahui bahwasanya mereka tidak akan selama-lamanya di dalam api neraka. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, maka mereka selama-lamanya di dalam api neraka. Dan orang-orang yang bertauhid dan mereka pelaku dosa-dosa besar bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui pemberi syafaat yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang Allah ridha dan Allah Subhanahu wa taala izinkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diseru oleh Allah. Yang diseru adalah orang-orang yang dalam hatinya keimanan, lisannya pun telah mengikrarkan dengan keimanan, dan anggota badannya menunjukkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Maka diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul, apabila engkau mendengar dalam Al-Qur'an ada orang baca dan mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'arihi sam'ak, maka siapkan telinga engkau, siapkan. Karena sesudah perintah dan seruan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, setelahnya ada perintah, ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, yang dengannya menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ada larangan-larangan, kejelekan-kejelekan yang orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seruan-seruan yang di dalamnya ada keimanan. Kalau tidak ada perintah, setelahnya ada larangan yang dengannya menjauh. Sehingga hanya orang-orang yang beriman yang mampu melakukan itu semua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mereka menafkahkan sebagian dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki-rezeki yang sampai kepada mereka yang telah Allah berikan kepada mereka, untuk mensedekahkan, menafkahkan, baik sedekah, baik nafkah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Diperintahkan kita semua untuk menunaikan sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, untuk bekal kita, untuk tabungan kita. Untuk kapan? Di hari yang hari tersebut setiap orang membutuhkan amalan-amalan dia. Walaupun amalannya itu sekecil apapun dari kebaikan, maka seseorang membutuhkan kebaikan-kebaikan tersebut. Yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sedekahkan kalian, bersedekahlah kalian sebelum datang hari
yang hari tersebut tidak ada perniagaan di dalamnya. Tidak ada perniagaan. Walaupun seseorang itu memiliki apapun juga di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dia itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan, karena pada hari itu keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu membeli dirinya. Dia tidak akan mampu menebus dirinya, walaupun dia membawa seisi bumi emas, tidak akan. Untuk dia selamat dari azab pada hari kiamat kelak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan hal ini. Surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, apabila seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya, dia memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya, wa mithlahu ma'ah, dan seperti apa yang ada di bumi bersama dia juga, dia bawa pada hari kiamat, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menebus dirinya pada hari kiamat supaya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ma tuqabbala minhum, maka apa yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi harta yang dimiliki seorang pada saat itu tidak akan mampu untuk menebus dirinya apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya seseorang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan keadilan, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya kezaliman dan memerintahkan kita untuk senantiasa menegakkan keadilan. Dan hari kiamat disebut dengan hari kiamat karena pada hari itu keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Jangankan antar manusia, antar hewan saja Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada saat itu, sehingga hewan yang mereka adu kepala, yang satu tidak bertanduk, yang satu bertanduk, yang tidak bertanduk tersebut terzalimi, maka pada saat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadilan setegak-tegaknya, lebih-lebih yang berkaitan dengan manusia. Jangan dikira kita tidak diketahui oleh mata-mata manusia ketika seorang melakukan kezaliman kemudian selamat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalan yang telah dia lakukan. Apabila kebaikan yang ia tanam di dunia, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap kebaikan yang telah dia lakukan. Sebaliknya, ketika kejelekan yang dia lakukan, jangan kira bahwasannya kejelekan yang dia lakukan, kezaliman yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan, lebih-lebih kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari perhitungan pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati hari kiamat tersebut, selain di dalamnya tidak ada perniagaan, tidak bisa seseorang menebus dirinya untuk selamat dari azab Allah, wala khullatun, maka pada hari tersebut tidak ada persahabatan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat pada saat itu. Artinya persahabatan seseorang tidak akan bermanfaat pada hari ketika dikumpulkan manusia. Begitu juga kekerabatan seseorang
kekerabatan ataupun garis keturunan seseorang yang bisa jadi dibanggakan pada hari ketika dia ada di dunia, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, garis keturunan yang dibanggakan oleh seorang tidak akan bermanfaat. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala hum yatasaalun. Apabila sangkakala telah ditiupkan oleh malaikat peniup sangkakala, maka pada saat itu garis keturunan seseorang yang dibanggakan oleh manusia, bisa jadi darahnya biru, darahnya orange, darahnya macam-macam, dia bangga di dunia, maka di hari kiamat tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah ketika seorang membawa bekal untuk bertemu dengan Allah. Apabila bekalnya kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila bekalnya adalah kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki untuk menghukumnya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kadar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ancamkan pada hari kiamat. Sehingga pada saat itu relasi tidak akan bermanfaat, jabatan seseorang tidak akan bermanfaat. Maka pada hari itu, hari kiamat, maka orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dunia, maka ia akan mendapatkan kehinaan. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya pada saat itu wal kafiruna humudz zalimun, bahwasanya yang akan mendapatkan kehinaan pada saat itu adalah mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Orang-orang zalim adalah mereka-mereka yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib, mereka melalaikan perkara-perkara yang wajib. Ini adalah orang-orang zalim, baik yang wajib berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun kewajiban yang sifatnya berkaitan dengan hak-hak manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang zalim mereka melalaikan itu semua. Dan orang-orang zalim tentunya mereka adalah orang-orang yang senantiasa melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ataupun melewati apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kezaliman yang paling zalim ataupun meletakkan sesuatu yang paling besar di dalam agama ini ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah artinya meletakkan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir memalingkan ibadah tersebut kepada makhluk yang serupa dengannya, semisal dengannya. Baik itu mereka kufur secara mutlak ataupun melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, baik kesyirikan kecil ataupun lebih-lebih kesyirikan yang besar, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sehingga ini adalah kezaliman yang paling besar, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang paling besar adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan apa? Bahwasanya orang yang mendapatkan kehinaan di hari yang tidak bermanfaat perniagaan, persahabatan dan syafaat adalah wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir adalah mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah pelaku kezaliman yang paling besar. Atha Ibn Dinar rahimahullah disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau membahas ayat ini, beliau menyebutkan riwayatnya dari Ibn Abi Hatim dari Atha Ibn Dinar, bahwasanya Atha Ibn Dinar mengatakan alhamdulillahilladzi qala
al-kafiruna humudz zalimun. Para ulama mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Para ulama itu sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka sangat dekat sekali dengan Al-Quran dengan membacanya, dan kadar pemahaman seseorang terhadap Al-Quran tergantung kedekatan dia dengan Al-Quran. Makin sering membaca, makin mudah untuk dihafalkan, makin mudah untuk memahaminya. Sehingga Atha ibn Dinar mengatakan apa? Kita mungkin sudah lewat ayat ini beberapa kali, bahkan puluhan kali dalam hidup kita. Bahkan bisa ratusan kali. Ramadan saja kadang di antara kita ada yang 3 kali hatam. Maka di luar Ramadan ada kemungkinan lebih. Bisa. Minimal tidak sampai setelah Ramadan ditinggal Al-Quran. Maka Atha ibn Dinar mengatakan, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata dalam ayat ini, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Segala puji milik Allah. Walam yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tidak mengatakan wadzalimuna humul kafirun. Kalau kebalik bahaya. Dalam ayat ini orang-orang kafir adalah orang-orang zalim. Kata Atha, alhamdulillah ayatnya tidak kebalik. Kalau ayatnya kebalik, adz-zalimuna humul kafirun. Orang-orang zalim mereka orang-orang kafir. Bahaya enggak? Ini yang dimaksud Atha rahimahullah. Kalau dibalik ayat ini, wadzalimuna humul kafirun, pelaku-pelaku zalim, maka dia akan kafir. Maka sangat banyak sekali orang-orang kafir. Ketika kita menzalimi diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah, langsung kafir. Ketika ada salah paham secara tidak sengaja, menzalimi orang lain ataupun secara sengaja menzalimi orang lain, langsung kafir. Ini yang dimaksud oleh Atha rahimahullah. Sehingga ini pemahaman yang luar biasa sekali dari seorang ulama, karena mereka sangat dekat sekali dalam memahami Al-Quran. Dan tentu wal kafiruna humudz zalimun, seperti yang tadi saya sebutkan, maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan kepada Allah adalah kezaliman yang paling besar. Paham apa bingung ikhwan? Paham ya? Dalam ayat ini yang berkaitan dengan tema kita ataupun materi kita dalam ayat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dalam ayat ini wala syafa'ah, tidak ada syafaat, wala syafa'atun, tidak ada syafaat pada hari kiamat. Yang tentu syafaat ini adalah syafaat yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengatakan bahwasanya haula'i syufa'auna indallah, bahwasanya berhala-berhala dan orang-orang saleh yang mereka sembah, yang mereka beribadah kepadanya, ini hanyalah pemberi syafaat nanti pada hari kiamat kelak. Maka apa yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir? Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan, Allah subhanahu wa ta'ala nafikan. Pada hari kiamat tidak ada syafaat yang dimaksudkan oleh mereka. Yang ada syafaatnya dengan dikumpulkan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, adalah syafaat yang syafaat tersebut atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya, surat ayat yang berikutnya, ayat yang sesudahnya, surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, siapakah yang dia memberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tercantum dalam ayat kursi.
ayat kursi ini disebutkan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab, ma a'zamu ayatin fi kitabillah?" Apa sih ayat yang paling agung, yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sama Rasul diulang lagi 2 kali, 3 kali. Yang ketiga baru Ubay menjawab, ayatul kursi hiya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat kursi ya Rasulullah, ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahnika al-ilmu ya Abul Qasim. Mudah-mudahan ilmu itu dimudahkan, direnyahkan untuk engkau wahai Abu Munzir, yaitu kunyah untuk Ubay ibn Ka'ab. Jadi ayat ini, ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung sisi Allah, karena di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim yang 6.000 lebih ayat, semuanya adalah kalamullah, semuanya memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat-ayat tersebut ada yang memiliki kedudukan yang lebih dari yang lain. Ada surat yang memiliki kedudukan lebih dari yang lain, dan itu semuanya diketahui haruslah berlandaskan dengan dalil. Tidak bisa hanya menerka-nerka, tidak bisa hanya kata orang atau jareje, tidak bisa. Harus apa? Harus ada dalil. Dalilnya berupa wahyu Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ayat ini memiliki keutamaan yang besar, karena dalam ayat ini semuanya kekurangan-kekurangan yang melekat atau bisa ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hilangkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk Allah Al-Qayyum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Perkataan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu tercantum hanya dalam 3 ayat saja. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 255, yang kemudian yang kedua surat Ali Imran, kalau enggak ayat kedua ketiga ya, surat Ali Imran, yang ketiga surat Toha, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, yang senantiasa hidup, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan mengurusi hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nafikan, tiadakan untuk diri Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkena sinah. Sinah itu permulaan ngantuk. Jangankan untuk ngantuk, permulaan ngantuknya saja tidak akan mengenai diri Allah Subhanahu wa taala. Wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur sama sekali. Jadi kita menetapkan untuk diri Allah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, dan kita pun menafikan dari Allah Subhanahu wa taala, meniadakan dari sifat-sifat Allah apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini juga ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat. Allah memiliki kursi, kemudian yang berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan dan pengawasan, dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yauduhu hifdhuhuma, tidak akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatur alam semesta ini. Sehingga Allah tutup wa huwal aliyul azim, dialah Allah Subhanahu wa taala
maha tinggi, berada di atas arasy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tinggi, tidak serupa dengan sifat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Di antaranya kisah yang berkaitan dengan Abu Hurairah. Ada kisah yang berkaitan dengan Abu Hurairah, ada kisah yang berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab. Hampir serupa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga sedekah fitrah. Jadi sebagian sahabat mengumpulkan kewajiban sedekah fitri mereka ketika menjelang akhir Ramadan. Jadi 28, 27 mereka sudah mulai dikumpulkan. Maka yang menjaga adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa kali Abu Hurairah mendapati ada seorang pencuri. Begitu dia mengambil sebagian dari gandum yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah, ditangkap oleh Abu Hurairah, maka orang ini mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, saya ini orang gak punya. Saya ini punya tanggungan. Apa yang saya bawa untuk tanggungan saya?" Maka dilepaslah oleh Abu Hurairah. Kemudian esok paginya bertemu dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Ya Aba Hurairah, ma fa'ala asiruk?" Apa yang terjadi dengan tawananmu? Jadi Rasulullah mengetahuinya tentu dengan wahyu dari Allah. Bukan Rasul mengetahui perkara yang gaib, tidak. Rasulullah mengetahuinya dari wahyu dari Allah. Maka Abu Hurairah menceritakan. Maka kata Rasulullah, nanti malam yang datang akan datang lagi. Tadi malam yang datang akan datang lagi. Kata Abu Hurairah, begitu Rasulullah mengabarkan bahwasanya dia akan datang lagi, pasti orang ini datang dan makanya saya akan lebih berjaga-jaga lagi. Dan orang ini datang lagi dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dan sama lagi mengatakan dia memelas, kemudian Abu Hurairah pun kasihan, dilepas. Paginya ketemu lagi sama Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi. Kemudian Rasulullah mendengar jawaban dari Abu Hurairah. Rasulullah katakan, "Fa innahu saya'ud." Nanti malam dia balik lagi. Ditunggu lagi. Para sahabat kalau sudah dengar kabar dari Rasulullah tidak ragu-ragu, ditunggu. Yakin dia datang. Nah, begitu datang dipegang, langsung kata Abu Hurairah, "Kali ini saya tidak akan lepas engkau. Saya akan pegang engkau. Saya akan bawa engkau ke Rasulullah." Ketakutan dia. Kemudian yang ditangkap ini mengatakan, "Mau enggak saya ajarkan kepada engkau satu hal yang dengannya engkau mendapatkan perlindungan dari Allah?" Maka diajarkan, apabila engkau mendatangi tempat tidur kamu, maka bacalah ayat Al-Kursi. Kalau sudah baca ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau sampai waktu pagi tiba. Akhirnya kata oleh Abu Hurairah dilepas. Begitu dilepas, kemudian ketemu Rasulullah di pagi hari, Rasulullah bertanya lagi, "Ma fa'ala asiruk?" Apa yang dilakukan oleh tawanan engkau, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi, termasuk pengajaran yang diajarkan oleh pencuri ini. Kalau sebelum tidur ada amalan. Maka kata Rasulullah, "Qad sadaqaka wa huwal kadzub." Telah jujur orang yang telah benar, orang yang telah engkau tangkap, padahal dia itu pendusta. Tahukah engkau siapa yang 3 hari berturut-turut engkau hadapi? Maka Rasulullah kabarkan itu adalah jin. Disebutkan dalam riwayat lain itu adalah iblis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dikabarkan oleh dia benar. Bahwasanya apabila seseorang mau tidur,
kemudian membaca ayat kursi, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian orang mengatakan kalau gitu kita boleh berbuat bid'ah, Ustaz. Ini Abu Hurairah tunduk dan melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Berarti kalau kita menyelisihi perintah Rasulullah, kemudian melakukan dalam rangka ketaatan, berarti boleh melakukan amalan-amalan tertentu. Kita katakan Abu Hurairah mengamalkan hal tersebut, meriwayatkan hal tersebut kepada kita, karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW dibenarkan oleh Rasulullah, benar, dan apa yang dia katakan kepada engkau benar. Adapun selain pembenaran dari Rasulullah SAW berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, maka kita tidak boleh melakukannya. Termasuk apa amalan-amalan yang bersumber dari mimpi, amalan-amalan yang bersumber dari apapun juga, selama bukan pembenaran langsung dari Rasulullah, maka tidak boleh kita melakukan amalan tersebut. Paham ya? Jangan sampai hadis ini dijadikan sebagai seorang untuk bisa melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Ini Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita karena beliau mendapatkan langsung dari pembenaran dari Rasulullah SAW. Dalam ayat yang kedua ini yang kita baca pada kesempatan kali ini, surat Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syafaat tersebut tidaklah ada melakukannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidaklah ada yang berbicara pada hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang berkaitan dengan syafaat pada hari kiamat, maka yang ada syafaatnya adalah yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ayat yang ketiga, surat An-Najm ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari malaikat-malaikat yang ada di langit yang syafaat-syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ditegaskan sekali bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syafaat-syafaat yang dilakukan bahkan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit, Allah tegaskan malaikat-malaikat yang jumlahnya tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah, yang ada di bumi, yang ada di langit. Allah titik beratkan yang ada di langit, yang mana mereka itu posisinya lebih dekat dengan Allah, bahkan masuk kategori al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan bermanfaat syafaat-syafaat mereka kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengizinkan kepada malaikat-malaikat tersebut untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah ridho kepada pemberi syafaat dan kepada yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus ridha, harus Allah ridha dan harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin dalam ayat-ayat sebelumnya
mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm disebutkan dalam ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala katakan, afa ara'aitumul lata wal uzza, dalam ayat ke-19. Dan dalam ayat yang pertamanya Allah sebutkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad itu berbicara atas wahyu, dan apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'rajnya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam ayat yang ke-18, laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, afara'aitumul lata wal uzza, apakah kalian memperhatikan Lat dan Uzza, sesembahan-sesembahan kalian, wa manata tsalitsatal ukhra, dan al-manah yang ketiga yang jauh. Dan ini adalah sesembahan-sesembahan yang besar yang disembah oleh orang-orang Arab, yaitu mereka menyembah Lat, menyembah Uzza, dan menyembah Manat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian ini wahai orang-orang Arab musyrikin berbangga-bangga dengan anak-anak laki-laki kalian, kemudian kalian berikan untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang nama-nama tersebut adalah nama-nama yang perempuan. Seperti Lat, sembahan-sembahan mereka ini dari kata Allah mereka palingkan dengan untha, dengan muannas, yaitu Al-Lat. Al-Uzza dari kata Aziz, mereka palingkan jadi Uzza, menunjukkan perempuan. Manah dari Manan. Maka Allah katakan, apakah bagi kalian laki-laki dan untuk Allah Subhanahu wa taala perempuan, yang kalian menghinakan perempuan, yang kalian apabila mendapatkan anak perempuan muka kalian menjadi menghitam, bahkan kalian kubur hidup-hidup, kemudian kalian nisbatkan perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala, tilka idzan qismatun diza. Seperti itu adalah pembagian yang berantakan dan kezaliman. Kalian mau enak sendiri, untuk kalian anak laki-laki, untuk Allah Subhanahu wa taala kalian katakan Allah memiliki anak-anak perempuan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Nama-nama tersebut tidaklah nama-nama Lat, Uzza, Manat yang kalian beribadah, adalah nama-nama yang kalian berikan. Nama-nama tersebut baik kalian yang memberikan nama ataupun bapak-bapak kalian, kakek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menunjukkan dalil, menunjukkan ilmu melalui seorang rasul bahwasanya mereka ini sesembahan-sesembahan yang dengannya kalian mendapatkan syafaat. In yattabi'una illa dhann, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti sangkaan, dugaan, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat sesudahnya, amlil insani ma tamanna, atau apakah manusia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Falillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah lah kehidupan di akhirat dan kehidupan dunia, Allah yang mengaturnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan,
wa kam min malakin fis samawat, dan berapa banyak dari malaikat-malaikat yang ada di langit yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. La tughni syafa'atuhum, syafaat-syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun apabila syafaat-syafaat para malaikat yang dekat dengan Allah tidak mampu diberikan kepada siapapun juga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya para malaikat akan memberikan syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangankan malaikat yang di bumi, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kepada siapapun juga kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada yang memberikan syafaat, dan kepada yang mendapatkan syafaat harus atas izin Allah dan ridha dari Allah. Apabila malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah harus atas izin Allah, harus atas ridha dari Allah, maka gimana dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, yang orang-orang Arab jahiliyah ketika beribadah kepada ketiganya dalam rangka untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham gak ikhwan? Paham ya? Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya syafaat itu harus dari Allah Subhanahu wa taala, harus atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat insyaallah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan penjabaran khusus yang berkaitan dengan ayat yang keempat. Walaupun ayat yang keempat ini pada dasarnya sudah kita bahas surat Saba ayat 22 dan 23 ketika kita membahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bab yang ke-16. Yang kita katakan, penulis katakan bahwasanya ini adalah uruqus syirk, akar-akar kesyirikan. Bisa hilang dengan seseorang memperhatikan dan mempelajari surat Saba ayat 22 dan ayat 23. Insyaallah pada pertemuan esok hari kita lanjutkan surat As-Saba dan kita bawakan juga perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau menjabarkan surat Saba ayat 22 dan 23. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.